Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati menyumpai saudaraku, para pemirsa GIC TV. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Mustaqim dalam acara Setetes Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau pernah menyatakan, siapa yang mencari kawan tanpa kekurangan, ia akan hidup seorang diri. Siapa yang mencari pasangan hidup tanpa kekurangan, ia akan hidup membujang. Siapa mencari yang dicintai tanpa problem, ia akan terus hidup dalam pencarian. Siapa pencari kerabat betul-betul paripurna, ia hidup dengan memutus silaturahim. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saudara-saudaraku dan sahabatku dimanapun saja berada, hidup itu ada kelebihan, ada kekurangan. Hidup ini sudah dirancang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti hidup yang sempurna itu tidak ada kekurangan di dalamnya. Justru teman-teman sekalian dan sahabat sekalian, sempurnanya hidup karena semua serba berpasang-pasangan. Itulah sempurnanya hidup, sahabatku. Ada malam, ada siang, ada petang, ada pagi, ada panas, ada dingin, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada bahagia, begitu pula ada sengsara, ada canda tawa, ada tangis menyedihkan. Teman-teman dan sahabatku yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kehidupan kita. Hidup yang sempurna bukan artinya tidak ada tangis, tapi justru dengan adanya tangis kita bisa merasakan adanya tawa. Bukankah begitu teman-teman? Karena adanya sengsara, maka kita bisa merasakan adanya bahagia dalam hidup ini. Semua hidup sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sahabat-sahabatku, hidup tidak menghindari penyakit, hidup tidak menghindari adanya tangisan, hidup tidak menolak ada yang namanya kesengsaraan. Semua itu adalah kesempurnaan hidup. Yang terpenting bagi kita adalah menerima apa adanya dari seluruh kehidupan ini. Itulah kuncinya kebahagiaan hidup, teman-teman sekalian. Itulah kunci dari kesempurnaan hidup, teman-teman sekalian. Adalah penerimaan kita dari setiap apapun yang datang dalam kehidupan kita. Karena itu siapa yang mencari kawan tanpa kekurangan, dia akan hidup seorang diri. Karena tidak ada satupun kawan di dunia ini yang tidak punya
kekurangan. Apakah kawan yang jauh, kawan yang dekat, bahkan kawan yang yang paling dekat itu adalah suami dan istri kita. Semua punya kelebihan, juga punya kekurangan. Karena itu, seorang pencari kawan dalam hidup ini bukan cari kelebihan, bukan cari tanpa kekurangan, tapi adalah mencari kawan siapa yang bisa kita secara bersama-sama saling menutupi kehidupan kita. Ada kelebihan kita, kita menutupi kekurangan teman-teman lain. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan kawan-kawan kita yang lainnya. Sahabat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam mencari pasangan hidup yang tanpa kekurangan, orang terus akan membujang. Banyak orang-orang di dunia ini alasan tidak mau menikah bukan karena tidak normal, bukan karena tidak ada duit, bukan karena tidak cantik atau tidak ganteng. Alasannya cukup sederhana, yakni tidak mau mengalami satu kekurangan di dalam rumah tangga, khawatir dengan bayangan-bayangan perceraian, kesedihan, pertengkaran dan sebagainya. Bila seperti itu kawan-kawan sekalian, kehidupan kita sampai kapan kita akan masuki rumah tangga? Bukankah satu rumah tangga itu ada kelebihan, ada kekurangan? Itulah hiasan rumah tangga, itulah indahnya rumah tangga. Dan kita lahir dari kedua orang tua kita yang punya kekurangan dan kelebihan. Dan orang tua kita tidak ada problem dalam kehidupannya. Bukan karena tidak ada masalah, bukan karena ayah dan ibu kita tidak punya kekurangan, tapi justru penerimaan terhadap kekurangan itulah yang akan menjadi hidup kita akan benar-benar hakiki. Teman dan sahabatku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita dalam mencari yang dicintai. Atau terus mencari apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Apakah begitu kawan-kawan? Apakah ya kalau kita mencintai seseorang, kita tidak mau ada resiko? Ya teman-teman sekalian, sampai kapan kita menemukan hidup ini akan kita terus dalam pencarian? Kalau kita mencari cinta tanpa problem, kita mengharapkan cinta dari seseorang tanpa berkekurangan, tanpa problematika, di mana kehidupan yang sempurna di dunia ini? Tidak ada kehidupan yang paripurna di dunia ini, karena ada satu kehidupan nanti yang paripurna, yakni di surga nanti. Justru di dalam kehidupan di dunia inilah bagaimana kita mengelola kekurangan, mengelola problem untuk menjadi amal ibadah bagi kita. Sahabat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang dalam kehidupan ini tidak bisa mengelola persahabatan, karena keinginan sahabatnya itu adalah mencari sahabat yang paripurna, pintar, tubuhnya wangi, ganteng, kaya, lembut, dermawan, apalagi banyak orang yang seperti itu, kawan-kawan sekalian, mencari persahabatan yang betul-betul paripurna. Di mana kita menemukan orang seperti itu, kawan-kawan sekalian? Kita akan selalu menemukan kawan-kawan, ada yang lembut tapi punya kekurangan di satu sisi, ada yang kaya tapi punya kekurangan di satu sisi, ada yang pintar punya
tapi punya satu kekurangan di satu sisi. Bagi kita sahabat-sahabat yang mengerti hidup, kita tidak problem dengan bertemu dengan kawan-kawan seperti itu. Kenapa? Kita saling menyempurnakan. Yuk kita saling membahagiakan. Lalu silaturahmi ini bukan berarti kita ingin mengambil manfaat dari orang lain sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Tapi silaturahmi kita adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kalau kita menunggu ada kerabat, teman-teman yang begitu paripurna, maka hidup itu hanyalah kerjanya memutuskan silaturahim. Dikit-dikit karena kita melihat kekurangan seseorang, putus silaturahim. Dikit-dikit kita kecewa, kita sakit hati. Begitulah kehidupan kita. Karena itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pesan yang luar biasa buat kita semua. Ya, semoga dalam kehidupan kita, kawan-kawan sekalian, kita menemukan sesuatu yang sejati, yakni sejatinya itu adalah menerima dari apapun yang ada dalam kehidupan ini. Karena itu berbahagialah bagi kita yang selalu berpikiran paripurna, yang berpikiran jernih, yang menerima semua dari apapun problema kehidupan ini. Karena di sanalah kesempurnaan sesungguhnya, di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kawan-kawanku, kita senantiasa berada dalam kehidupan yang penuh inspirasi. Sahabat-sahabatku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebelum kita tidur, mari kita narik nafas panjang-panjang. Tahan, buang pelan-pelan. Tarik nafasnya pelan-pelan. Tahan, buang pelan-pelan. Tarik nafasnya pelan-pelan. Tahan, buang pelan-pelan. Rasakan lebih nyaman lagi. Rasakan lebih lembut lagi. Rasakan lebih bahagia lagi. Rasakan lebih tenang lagi. Sahabat-sahabatku, sambil kita berdoa di dalam hati, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Wahai Tuhan yang maha mencintai, yang maha mengasihi, cintai kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya Fattah, wahai yang maha membuka, wahai yang maha melapangkan. Ya Latif, wahai yang maha lembut. Ya Wadud, ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami untuk menerima setiap kekurangan dari kehidupan ini, untuk selalu siap sedia menerima kekurangan pasangan kami. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk siap selalu menerima kekurangan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah untuk senantiasa siap menerima problema kekurangan kehidupan ini. Ya Allah, Engkau ciptakan semua berpasang-pasangan adalah karena menjadi hikmah bagi kami dalam kehidupan ini. Di sisimulah ya Allah maha sempurna, di sisimulah maha segala-galanya ya Allah. Engkau yang maha lembut, Engkau yang maha lapang. Lembutkan hati kami ya Allah, lapangkan hati kami, karena Engkau lah yang maha mampu melakukan segala-galanya. Ya Rabbi, hantarkan tidur kami pada malam hari ini adalah tidur yang paling menyenangkan selama hidup kami, dan bangunkan kami dengan penuh semangat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatika.
Ya Allah, jadikan hati kami selalu tertuju hanya kepadamu ya Rabbi, selalu hanya rindu kepadamu, selalu senang menyebut namamu ya Allah. Sampaikan salam dan selawat kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru kami, dosa-dosa pasangan kami, dosa-dosa orang tua kami, mertua kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa saudara kami, dan seluruh kaum muslimin. Bahagiakan mereka hidupnya ya Allah, lapangkan hatinya, bahagiakan rumah tangganya, karena Engkau lah yang bisa segala-galanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa GIC TV, mudah-mudahan insya Allah kita berjumpa lagi. Saya Ustaz Mustaqim undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa lagi insya Allah pada setiap malam Selasa pukul 20.00 di GIC TV. Semoga insya Allah kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.